Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan hingga perintah kurban. Kisah Nabi Ibrahim memiliki banyak pesan moral dan kehidupan. Nabi Ibrahim patut untuk dijadikan panutan dalam kehidupan kita. Agar lebih mendalami pesannya, mari kita telusuri roda kehidupan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di masa kecil. Pada zaman kerajaan yang dipimpin oleh Raja Namrud, ia mengeluarkan peraturan yang amat meresahkan masyarakatnya. Peraturannya yaitu, jika ada ibu yang melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki, maka wajib untuk dibunuh. Nabi Ibrahim lahir saat masa pemerintahan tersebut. Agar tidak ketahuan, maka ibunda Nabi Ibrahim mengasingkannya ke hutan di dalam sebuah goa yang mustahil dapat diketahui oleh orang-orang. Raja Namrud memiliki sifat yang sangat angkuh, tidak ingin dikalahi, dan egois. Dengan dibuatnya peraturan tersebut bertujuan agar tidak ada laki-laki yang menggantikan dan mengalahkan dirinya dalam berkuasa. Nabi Ibrahim senantiasa dilindungi oleh Allah hingga ia menjadi seorang yang tangguh, selalu selamat dari berbagai macam bahaya. Hingga suatu ketika ia dapat kembali ke masyarakat. Ketika Nabi Ibrahim telah kembali ke masyarakat, ia begitu bingung akan perilaku orang-orang yang menyembah patung berhala. Hampir di sepanjang perjalanannya, berbagai rumah dan bangunan selalu terdapat patung berhala untuk disembah masyarakat. Sampai ia di rumahnya, benda itu masih ditemukan. Ternyata ayahnya bekerja sebagai pembuat patung. Nabi Ibrahim merasa jerah dan bingung terhadap perilaku masyarakat yang menyembah berhala. Ia pun bertanya-tanya kepada dirinya dan rasa ingin tahunya sangat besar. Di manakah Tuhan itu? Manakah yang dinamakan Tuhan? Baiknya Allah memberikan petunjuk kepadanya, yaitu sebuah pemikiran yang cerdas dan kritis. Allah mengutusnya sebagai penyampai kebenarannya selama ini. Kelak masyarakat meninggalkan berhala yang tidak penting dan bertakwa kepadanya. Proses mencari Tuhan. Ia selalu bertanya dan menyelimuti isi pikirannya. Siapa sebenarnya Tuhan? Apakah benar berhala itu adalah Tuhan? Atau Raja Namrud yang berkuasa itu adalah Tuhan? Kemudian ia melihat bulan, bintang, dan matahari. Namun apalah daya, benda tersebut menghilang. Bukan Tuhanku dalam pemikirannya. Proses Nabi Ibrahim mencari Tuhan terdapat dalam ayat suci Al-Quran sebagai berikut. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Surat Al-An'am ayat 76. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Surat Al-An'am ayat 77. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku. Ini yang lebih besar." Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Surat Al-An'am ayat 78. Setelah itu, Nabi Ibrahim tersadar akan benda-benda berhala bukan Tuhannya sama sekali. Kemudian Allah membisikkan sebuah perintah kepada Nabi Ibrahim untuk mengajak orang menyembah kepada Allah, bukan berhala kembali. Seluruh isi jagat raya serta hukum yang berlaku di dalamnya kuat agar bukti keesaan Allah dan kebatilan perbuatan orang-orang musyrikin. Maka Nabi Ibrahim meyakini bahwa Tuhan hanyalah Allah, menghancurkan berhala Raja Namrud dan menjebak di depan pengikutnya. Dengan kecerdikannya untuk menunjukkan bahwa berhala bukanlah Tuhan, ia menjalankan taktik untuk menyadarkan Raja Namrud dan pengikutnya. Nabi Ibrahim menjalankan aksinya saat Raja Namrud bepergian keluar kota dengan sebagian besar pengikutnya. Ia menghancurkan semua berhala di wilayah Namrud, kecuali berhala yang paling besar. Saat Raja Namrud tiba di wilayahnya bersama sebagian besar pengikutnya, ia sungguh terkejut dan marah besar. Lantas, ia mencari siapakah dalang dari kerusakan berhala-berhalanya. Namun salah satu pengikutnya yang tidak mengikuti perjalanan keluar kota melihat aksi Nabi Ibrahim.
sehingga ia memberitahu kepada Raja Namrud bahwa Nabi Ibrahim pelaku kerusakan berhala tersebut. Tak segan-segan dengan rasa marahnya, ia meminta Nabi Ibrahim untuk menghadapnya. Pada saat Nabi Ibrahim menghadap ke Raja Namrud, terjadilah percakapan sehingga membuat pengikut Raja Namrud menjadi tersadar dan berpikir jernih. Percakapannya adalah berikut. "Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini?" Ucap Raja Namrud. "Bukan," jawab Nabi Ibrahim. "Lalu siapa lagi kalau bukan engkau? Bukankah kau berada di sini saat kami pergi? Dan bukankah engkau membenci berhala-berhala ini?" "Ya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Aku pikir berhala besar itulah yang menghancurkannya. Bukankah kampaknya masih berada di lehernya? Mana mungkin patung berhala dapat berbuat semacam itu?" Mendengar hal itu, dengan tegas Nabi Ibrahim berkata, "Kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa?" Begitu pintar dan cerdiknya Nabi Ibrahim menjawab segala pertanyaan dari Raja Namrud, sembari menunjukkannya kepada sebagian besar pengikutnya. Mereka akhirnya tersadar bahwa Tuhan yang selama ini mereka sembah tidak dapat bergerak, melihat, hanya diam semata. Raja Namrud semakin murka dan tidak terima atas kejadian tersebut. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Karena begitu kesal dan dendamnya Raja Namrud kepada Nabi Ibrahim, ia memerintahkan tentaranya untuk menghukum mati Nabi Ibrahim. Api berkobar sangat besar dan panas dengan kayu sebagai bahan bakarnya. Alhamdulillah, Allah selalu menunjukkan kekuasaannya. Ia belum menghendaki Nabi Ibrahim kalah dan mati dari musyriknya Raja Namrud. Raja Namrud dan para pengikutnya tertawa saat melihat aksi pembakaran tersebut dan merasa sangat lega dan puas. Namun begitu terkejutnya mereka, seketika kobaran api yang besar itu padam. Seketika Nabi Ibrahim keluar dari puing-puing pembakaran dan selamat tanpa ada luka sedikit pun. Semenjak itu, pengikut Raja Namrud berbondong-bondong menjadi umat Nabi Ibrahim untuk menaati dan semangat berjalan lurus kepada Allah. Semasa hidupnya, Nabi Ibrahim dikaruniai anak-anak yang sangat soleh dan diutus oleh Allah untuk menjadi nabi. Suatu ketika, Nabi Ibrahim mendapatkan suatu mimpi, dan ia berkata kepada putranya, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Perlu dipahami bahwa mimpi para nabi itu wahyu yang mesti dipenuhi. Dalam hadis mauquf disebutkan, penglihatan para nabi dalam mimpi itu adalah wahyu. Nabi Ismail pun bersabar dan mengharapkan ridho pahala dengan menjalankan perintah Allah sebagai wujud berbakti kepada kedua orang tuanya. Kesabaran tersebut dikaitkan dengan kehendak Allah, karena memang tanpa kehendak Allah, kesabaran tersebut tak akan dapat dicapai. Nabi Ibrahim meyakini bahwa hal tersebut merupakan ujian dari Allah dan wujud cintanya kepadanya. Allah menguji Nabi Ibrahim lewat anak yang benar-benar ia cintai diperintahkan untuk disembelih. Ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya, sambil memandang wajah Nabi Ismail, Allah menunjukkan kembali kuasanya. Seketika Allah menggantikan putranya dengan domba besar sebagai tebusan. Maka Nabi Ibrahim tidak menyembelih putranya, melainkan menyembelih seekor domba. Itulah balasan dari Allah bagi orang yang beriman, ihsan dalam beribadah, dan selalu mengedepankan ridha Allah ketimbang syahwat manusia. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.